Oke, kali ini kita akan melanjutkan pada bagian dari proses costing untuk menyusun laporan production cost report. Nah, di bagian ini kita akan menghitung atau menyusun langkah-langkah dalam menyusun production. Oke, kita akan melanjutkan pada bagian dari penyusunan production cost report. Nah, ada 5 step atau 5 langkah dalam menyusun production cost report. Pertama, kita akan menghitung unit physical, kemudian kita akan menghitung unit ekivalen, baik menggunakan metode FIFO maupun metode weighted average. Lalu yang ketiga adalah menghitung total cost dari masing-masing elemen manufacturing cost. Ini juga tergantung pendekatan yang dipilih, apakah menggunakan FIFO atau weighted average. Kemudian menghitung cost per equivalent unit, di cost per equivalent unit. Lalu untuk masing-masing elemen manufacturing cost juga. Kemudian yang kelima, membebankan cost dari total cost dari manufacturing yang kita peroleh dari langkah ketiga itu ke unit yang completed maupun unit yang masih dalam ending work in process. Oke, kita perlu paham dulu apa perbedaan dari weighted average dan FIFO. Nah, di dalam weighted average, ketika kita menghitung cost per equivalent unit, diingat ya, apa itu equivalent unit, dan kemudian cost per equivalent unit. Atau cost per unit, tetapi dalam ini unitnya adalah equivalent unit. Nah, ada dua metode, yang pertama weighted average, dan yang kedua adalah metode FIFO. Dalam metode weighted average, maka semua cost, baik yang berasal dari beginning work in process, maupun cost dari current period, ya, periode berjalan, periode sekarang, itu semua akan kita gunakan untuk menghitung cost per unit ekivalen, ya. Jadi cost per ekivalen unit itu diperoleh dari total cost dibagi dengan total unit ekivalen untuk masing-masing komponen biaya. Nah, kalau FIFO itu hanya menghitung cost dari current period untuk menentukan cost per ekivalen unit, gitu ya. Karena FIFO itu cost yang terjadi itu adalah merupakan cost dari current period, ya. Sehingga unit ekivalen itu adalah yang untuk current period. Dengan asumsi bahwa unit beginning itu adalah unit yang pasti diproses lebih dulu, ya, untuk produk yang diselesaikan pada periode tersebut. Oke. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contoh dari satu case berikut, itu pada perusahaan Naftel Toy Company. Perusahaan ini memiliki dua departemen, ya, jadi mereka memiliki dua departemen molding dan departemen finishing, ya. Di departemen molding itu material itu dimasukkan semuanya di awal proses, ya. Dia bilang at the beginning of process, ya. At the beginning, jadi di awal proses. Sedangkan direct material, direct labor, dan factory overhead itu dimasukkan bertahap selama proses produksi, meskipun dengan kebutuhan yang berbeda antara direct labor maupun overhead. Jadi tidak sama besaran pemakaian direct labor maupun factory overhead untuk setiap tahapan dari proses produksi. Data mengenai unit yang diproduksi dan cost untuk bulan tersebut disediakan oleh soal, ya. Kemudian Naftel itu menggunakan weighted average method. Jadi ini beberapa hal penting yang berhubungan dengan Naftel. Jadi memiliki dua departemen, kemudian direct material dimasukkan di awal proses, kemudian perusahaan menggunakan weighted average method. Oke. Nah, ini data unit yang diproduksi dan data cost. Nah, unit yang ada dalam work in process awal itu adalah 10.000 unit. Jadi ini unit yang belum diselesaikan di awal periode. Nah, kemudian cost dari 10.000 unit itu adalah direct material sudah terserap 100%, berarti 10.000, besarnya 10.000, gitu ya. Direct labor terserap 30%, besarnya 1.060. Factory overhead 40%, besarnya 1.620. Nah, jadi total cost untuk work in process beginning adalah 12.680. Jadi ini total cost untuk beginning, gitu ya, 12.680. 12.680 itu adalah cost untuk 10.000, gitu ya.
Jadi costnya untuk 10.000 itu sebesar 12.680. Nah, unit yang baru dikerjakan atau dimulai dikerjakan bulan Juni itu 40.000 unit. Jadi bulan Juni perusahaan mengerjakan 10.000 unit beginning dan 40.000 unit yang baru diproses. Nah, unit yang selesai completed itu 44.000. Kemudian unit yang ada dalam work in process besarnya 6.000 dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Direct material 100%, direct labor baru 50%, factory overhead 60%. Gitu ya. Nah, kemudian cost yang ditambahkan di bulan Juni, karena bulan Juni kan kita memproses 40.000 unit. Oke, costnya 40.000 unit itu adalah terdiri dari direct material, direct labor, dan factory overhead totalnya 110.060. Jadi total dari ketiga ini itu adalah besarnya 110.040. Nah, oke, sekarang kita mulai dengan step 1. Step 1 itu menghitung physical flow. Jadi physical flow itu terdiri dari inputnya berapa, outputnya berapa. Input itu kita peroleh dari data unit dalam work in process beginning dan unit yang mulai dikerjakan bulan Juni. Ya. Jadi totalnya unit yang di input adalah 50.000 unit. Unit yang selesai, completed dan mungkin ditransfer ke departemen berikutnya 44.000 unit. Jadi ending inventory-nya adalah 6.000 karena total yang kita produksi semuanya 50.000, yang completed 44. Berarti yang 6.000 masih work in process. Nah, jika salah satu data ini tidak diketahui, itu harus bisa dicari karena input harus sama dengan output. Gitu ya. Nah, yang kedua kita menghitung unit ekivalen. Nah, kita menggunakan pendekatan yang weighted average ya. Untuk weighted average, jadi sebenarnya unit ekivalen atau unit weighted average itu diperoleh dari unit completed. Dalam hal ini kan 44.000 yang completed. Karena completed pasti 100% sudah diserap seluruh elemen manufacturing cost. Jadi karena itu direct material sudah menyerap cost untuk 44.000 unit, direct labor juga sudah menyerap seluruhnya cost, dan juga factory overhead. Karena ini unit yang completed. Nah, kemudian unit yang di work in process ending itu terdiri besarnya 6.000. Tapi ini tingkat penyelesaiannya masing-masing 100%, 50%, dan 60%. Jadi berapa unit ekivalen unit yang diselesaikan dikalikan tingkat penyelesaian. Jadi untuk apa namanya? Direct material itu yang di ending kan 6.000 dia. Yang kemudian tingkat penyelesaiannya adalah 100%. Jadi dia setara dengan 6.000 tetap gitu ya. Nah, untuk yang direct labor itu 50% ya tingkat penyelesaiannya, sehingga totalnya direct labor 3.000 unit. Dari mana? 50% kali work in process endingnya 6.000. Untuk factory overhead itu tingkat penyelesaiannya 60%. Jadi ini 60% kali 6.000 sama dengan 3.600. Untuk weighted average, jadi kita akan menghitung berapa ekivalen unit itu dengan formula berikut. Jadi yang work in process tidak perlu diperhatikan, yang kita perhatikan adalah unit completed, oke, ditambah tingkat penyelesaian di unit ending. Itu berapa gitu ya. Kita jumlah ke bawah itu menunjukkan ekivalen unit untuk direct material, direct labor maupun factory overhead. Oke. Nah, kemudian langkah 3 kita menghitung total cost dari masing-masing elemen cost. Jadi berapa total cost direct material, factory overhead, direct labor gitu ya. Jadi kita ingin tahu cost-nya masing-masing. Total cost masing-masing. Karena itu kita tinggal mengambil data dari work in process. Kan tadi sudah di breakdown. Berapa direct material, berapa direct labor, berapa factory overhead. Totalnya 12.680. Oke. Kemudian cost yang ditambahkan selama periode berjalan itu juga diketahui. Jadi cost untuk proses unit yang baru dikerjakan. Direct material 44.000, direct labor 22.440, factory overhead 43.600. Jadi totalnya 110.040 gitu ya. Nah, kalau kita jumlahkan ke bawah direct material, direct labor, factory overhead gitu ya. Kemudian kita jumlahkan ke samping, jumlahnya harus sama dengan 122.720. Oke. Nah, kemudian langkah keempat adalah menghitung cost per unit ekivalen. Cost per unit ekivalen itu diperoleh dari total cost dari masing-masing elemen manufacturing cost dibagi dengan total unit
ekivalen. Ya, sama juga untuk direct labor. Ini total cost yang terjadi dibagi dengan unit ekivalen, ya. Kemudian factory overhead juga sama, sehingga hasilnya ke bawah ini ya. Direct material cost per unit ekivalennya adalah 1,08. Sedangkan direct labor adalah 0,5, factory overhead adalah 0,95. Jadi, tiga komponen manufacturing cost ini kalau kita jumlahkan bersama-sama, hasilnya sebesar 2,53. Apa itu 2,53? Itu adalah rata-rata dari ini adalah total cost dari periode berjalan gitu ya. Nah, kalau untuk direct material berapa total cost-nya? 1,08. Direct labor berapa? 0,5. Overhead berapa? 0,95. Jadi itu ya untuk kita menjawab. Nah, terakhir adalah kita membebankan total cost yang sudah terjadi dalam hal ini ada sebesar 122.720 ke dalam unit yang sudah selesai maupun yang masih dalam work in proses. Nah, oke, ini caranya mudah juga gitu ya. Pertama kita harus tahu berapa unit completed. Unit completed-nya kan 44.000. Dikalikan total cost per unit ekivalen itu 2,53 sehingga completed and transfer out itu 111.320. Kita jumlah ke samping juga, oke. Kemudian ending proses itu untuk masing-masing elemen dari manufacturing cost, kuantitasnya berapa dikalikan dengan harga per satuan dari masing-masing elemen biaya. Jadi untuk direct material kali 1,08, direct labor kali 0,5, factory overhead kali 0,95. Oke, nah setelah kita jumlahkan, kita tahu berapa unit yang diperiksa, berapa unit yang completed dan cost-nya berapa, dan berapa unit yang masih ada di ending dan cost-nya berapa. Jadi cost-nya ending inventory adalah 11.400, ya ini cost-nya. Oke. Lalu kemudian cost-nya dari yang completed berapa? Yang ini 111.320. Oke, sehingga kalau dijumlahkan itu totalnya sama dengan 122.720. Total ini sama dengan total dari cost yang terjadi selama periode berjalan.